Cerita Cinta Baitullah Travel dan Tour, yang berkantor di perumahan klaster Neovasana, SA2 nomor 36 Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, siap melayani impian calon jamaah dari seluruh Nusantara, untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci, dengan pelayanan maksimal yang amanah. Pada pelayanan perdananya Cerita Cinta Baitullah Travel dan Tour, berhasil memberangkatkan 55 orang jamaah umrohnya ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Kota Madinah. Dalam memberangkatkan jamaahnya, Cerita Cinta Baitullah Travel dan Tour memiliki beberapa pilihan paket yang terjangkau bagi calon jamaahnya, dari harga Rp21 juta, dengan memberikan fasilitas terbaik, demi kenyaman ibadah jamaahnya, bahkan untuk menjamin memberikan pelayanan terbaik dan amanah bagi jamaahnya. Owner atau pemilik dari travel dan tour Cerita Cinta Baitullah sendiri yang akan turun langsung mendampingi jamaahnya dalam perjalanan ke Tanah Suci. Ini keunggulan travel dan tour Cerita Cinta Baitullah dibandingkan dengan travel dan tour yang lain di Indonesia. Yuke yang merupakan sosok owner dan pemilik Cerita Cinta Baitullah Travel dan Tour sendiri, adalah merupakan putri bungsu dari seorang artis ternama pada tahun 80-an, yaitu almarhumah Hajah Nuke Afandi, yang dulu terkenal sebagai penyanyi dan pemain sinetron, serta juga menjadi bintang di layar lebar dengan film berjudul Kembalilah Mama, Karminem, Malin Kundang, dan masih banyak lainnya, juga sebagai pemilik dari CCB. Yuke yang putri dari almarhumah Hajah Nuke Afandi juga mewarisi bakat orang tuanya sebagai seorang penyanyi, MC juga pemain sinetron, yang sering menjadi peran antagonis di Pintu Berkah dan Suara Hati Istri di stasiun televisi Indosiar, juga sering bermain di layar lebar. Adapun peran di layar lebar yang dia lakoni, adalah film berjudul Noni Belanda sebagai Rani, dan talent iklan Emron. Mau kemana kita? Baitullah. Cerita Cinta Baitullah. Baiklah, Cerita Cinta Baitullah ini memberangkatkan para jamaah umroh dengan harga terjangkau. Jadi brandingnya ini akan saya angkat, jadi bagaimana orang ingin berangkat ke Baitullah dan juga Madinah dengan harga yang sangat terjangkau. Insya Allah bisa berangkat umroh bersama dengan Cerita Cinta Baitullah. Kenapa saya namakan Cerita Cinta Baitullah? Karena setiap orang berangkat umroh bukan hanya untuk umroh saja, dalam hidup pasti kita punya banyak cerita. Dan bahkan setelah umroh pasti akan banyak cerita dari para jamaah, dan insya Allah akan dituangkan melalui Cerita Cinta Baitullah. Kalau perbedaan dengan agensi-agensi perjalanan lain apa nih dibandingin? Mungkin setiap travel pasti punya sesuatu hal yang lebih diangkat dari travelnya masing-masing ya, kelebihan dan juga keutamaan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi dalam travel saya ini, saya sebagai owner turun langsung ke lapangan untuk mendampingi dan melayani jamaah dengan insya Allah sepenuh hati. Banyak sekali ya suka dukanya yang saya lewati. Dari saya mengalami di hari pertama itu, saya sempat mengalami yang ada kekurangan satu kamar, padahal saya sudah bayar full satu kamar tersebut, tapi karena sudah diambil oleh jamaah dari travel lain, jadi hotel tersebut tidak bisa memberikan satu kamar tersebut, yang akhirnya hotel tersebut pun memberikan kamar di hotel lain. Tapi setelah hari kedua, akhirnya jamaah saya bisa bergabung di dalam satu hotel tersebut, gitu kan. Nah, itu adalah kendala-kendala yang saya tidak bisa atasi dan saya tidak tahu. Tapi ketika saya turun langsung ke lapangan, saya tahu, oh kenapa ini terjadi, dan itu bukan kesalahan dari pihak kami sebagai travel, tapi itu adalah dari pihak hotel tersebut. Dan pihak hotel tersebut pun mengakui kalau memang itu kendala dari mereka, seperti itu. Dan yang kedua juga ada kendala juga dari catering. Kita sudah memesan catering dengan makanan yang kita harapkan, tapi ternyata ketika sampai di sana cateringnya belum sesuai seperti yang kita harapkan. Dan alhamdulillah ketika saya komplain kepada tempat catering tersebut, di hari kedua, di malam hari, catering tersebut diganti dengan catering yang alhamdulillah jauh lebih baik, jauh lebih enak makanannya, seperti itu. Travelnya nomor satunya di Bekasi, di Harapan Indah, di Neovasana, klaster Neovasana, SA2 10 nomor 36. Jadi saya bukan hanya travel umroh saja, tapi sebelum travel umroh ini saya sudah bergerak dari tahun 2004 ya. 2004 saya sudah bergerak di dunia entertain dan juga di catering. Jadi saya menggeluti dulu itu dalam hal MC, singer, event organizer, wedding organizer, dan juga catering. Nah, setelah sekarang tahun 2024 ini saya melebarkan sayap menjadi travel haji dan umroh, juga travel wisata. Tapi sebelum saya memberangkatkan jamaah saya juga sudah terjun ke dunia umroh juga, tapi saya hanya mengirimkan jamaah saja kepada
kepada travel-travel. Dan saya berpikir kenapa nggak ada salahnya daripada saya hanya mengirimkan jamaah kepada travel-travel, nggak ada salahnya kenapa kalau nggak saya buat sendiri. Dan alhamdulillah tahun 2024 ini terciptalah cerita cinta Baitullah Tour and Travel. Alhamdulillah sih kalau di saya itu ada kelas-kelasnya juga, mungkin sama seperti travel lain ya, ada kelas dari VIP juga, ada kelas yang menengah dan juga ada yang sangat terjangkau. Bahkan saya bisa memberikan harga itu benar-benar terjangkau. Saya akan bertanya kepada para jamaah, Bapak Ibu mau umroh punya biaya berapa? Kadang mereka akan bilang saya hanya punya biaya seperti ini Mbak. Ya insya Allah kalau saya merasa saya mampu untuk membantu ya akan saya bantu dengan biaya yang mereka punya. Nah ini adalah pelajaran baru buat saya ya. Ketika saya memberangkatkan umroh dengan harga sangat terjangkau, dan saya berpikir mungkin harga yang diberikan oleh para agen atau mitra tidak jauh dari harga yang saya berikan ya, mungkin hanya dinaikkan 1, 2, sampai 3 juta masih wajar ya. Tapi ternyata ada juga yang menaikkan hingga sampai 5 sampai 8 juta. Itu membuat saya sangat kaget, membuat saya sangat kok ada ya untuk menjadi ibadah umroh orang bisa menjual hingga setinggi itu gitu kan. Nah inilah yang harus saya benar-benar bicarakan kepada para agen dan mitra. Karena apa? Karena ekspektasi orang kalau saya menjual harga terjangkau tapi mereka menjual lagi sangat tinggi, bisa mengambil untung hingga mencapai 5 sampai 7 atau 8 juta dalam per orang. Saya takut ekspektasi jamaah berpikir kok harga terjangkau, hotel tidak sesuai, makanan tidak sesuai dan lain sebagainya tidak sesuai. Itu aja sih yang saya takutkan. Jadi mungkin kita sama-sama berikan yang terbaik. Jangan terlalu tinggi dalam mengambil keuntungan karena walau gimana pun ini untuk ibadah. Selain kita ibadah, memang kita mencari rezeki, tapi tolong dibatasi dalam mengambil keuntungan, jangan terlalu melebihi dari batas kewajaran. Itu aja sih.